Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Singgih Prasetyo, mahasiswa dari STAI Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian. Dan teman saya Rahmat Budi Syahri, mahasiswa PAI semester 1 Tuanku Tambusai. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang pengurusan jenazah, baik itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan sampai mengkuburkannya. Jadi itulah praktek jenazah yang akan kami uraikan di video selanjutnya. Jadi bagi kalian tidak usah takut mati, karena sesungguhnya manusia yang hidup akan mati juga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan atau perawatan jenazah ya. Terutama pertama, dalam memandikan jenazah kita harus menutupi auratnya dulu. Untuk bagi laki-laki, auratnya itu kan laki-laki dari pusat sampai jadi harus kita tutupi dulu menggunakan kain, boleh kain kafan tersebut ataupun kain sarung atau kain jarik. Setelah kita tutupi semua, kita langsung akan memandikan mayat. Yang pertama, sebelum memandikan mayat kita harus berniat dulu. Dengan niatnya nawaitul husna lihadzal mayit lillahi ta'ala. Dan di situ kita harus lebih bagusnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan tidak ketinggalan, boleh lebih baiknya kita memakai sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan kulit mayit. Baik, kita langsung mulai bagaimana cara memandikan mayit. Yang pertama, kita harus membersihkan lubang-lubang yang ada pada mayit. Yang pertama yaitu lubang telinga, lubang hidung, sela-sela jari tangan, dan sela-sela jari kaki. Kita mulai dari yang kanan, yaitu membasuh lubang telinga. Yang mulai dari yang kanan. Setelah kanan, kita lari ke sebelah kiri. Jangan lupa lubang hidung. Setelah dari lubang hidung, kita membasuh sela-sela jari, yaitu sebelah kanan. Sebelah kanan, kita langsung masuk ke dalam ke sebelah kiri, sela-sela jari tangan. Setelah ke sela-sela jari tangan, kita masuk ke dalam membasuh sela-sela jari kaki. Tidak ketinggalan, sela-sela jari kaki juga harus dibersihkan. Setelah membersihkan, setelah mandikan mayat tadi, kita langsung membersihkan kotoran yang ada di dalam pada mayat, yang ada dalam perut pada mayat. Caranya yang pertama itu kita angkat sebagian dari mayat, tempatnya segini, baru kita tekan perut ini sampai keluar kotoran pada mayat tersebut. Setelah keluar, kita tidurkan lagi, baru kita bersihkan supaya di situ yang ada tadi itu langsung kita istinjai seperti dia. Makanya itu saya ucapan yang pertama tadi lebih bagus memakai sarung tangan agar tidak langsung bersentuhan dengan kulit mayit. Setelah kita istinjai, sudah selesai semua, setelah istinjai sudah itu kita memandikannya dengan cara memiringkan badan ke sebelah kanan. Kita dahulukan sebelah kanan lebih baiknya. Kita sebelah kanan, kita siram dari atas ini sampai ke telapak kaki sebanyak 3 kali. Setelah sudah kita miringkan sebelah kanan, kita basuh lagi sebelah kiri dengan cara memiringkan mayat ke sebelah kiri. Pelan-pelan ketika melakukan mayat, jangan terburu-buru. Seperti yang
kanan tadi kita siram sampai ke sebelah sampai bawah. Setelah itu kita baringkan lagi, baru kita di situ kita sabuni atau kita kasih wangi-wangian lah kan, intinya kita sabuni. Cuman lebih bagusnya itu memakai namanya daun bidara. Cuman untuk zaman sekarang kadang ada yang sulit mencari daun bidara, kita mencari instannya saja karena sekarang sudah disediakan sabun. Jadi memakai sabun yang telah disediakan. Boleh sabun apa saja, sabun mandi boleh. Yang penting untuk sabun boleh. Kita sabuni seluruh badannya. Ketika sudah selesai kita menyabuni seluruh badannya, sudah bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan tanpa mengenai airnya. Jangan sampai tubuh manusia itu tidak ada yang terkena air. Jadi harus semuanya rata, air semuanya itu harus bersih. Setelah bersih semuanya, kita sama seperti yang belakang tadi, kita harus membersihkannya dengan cara memiringkan mayat ke sebelah kanan. Dan menyiram air atau membasahi mayat dengan air dengan cara meratakannya sambil digosok-gosok seperti ini. Membasuh atau membersihkan mayat itu harus 3 kali ataupun lebih itu boleh. 3 kali tidak menjadi patokan, atau 5 kali. Yang penting itu ganjil seperti itu sampai mayat itu bersih, tidak ada sabun lagi di situ. Setelah kita selesai memandikan sebelah kanan, kita tuntankan lagi, kita pindah membasuh sebelah kiri dengan cara memiringkan mayat ke sebelah kiri. Sama seperti halnya sebelah kanan tadi, kita basuh pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, pokoknya sampai mayat itu bersih. Tuntankan lagi. Setelah selesai semua ini, kita mandikan dan tidak lupa kita cara mewudukannya. Cara mewudukan mayat sama halnya seperti kita berwudu ingin sholat, sama seperti orang yang hidup wudunya seperti itu. Langsung kita masuk cara mewudukan mayat. Yang pertama, niatnya dulu itu jangan lupa ya, jangan sembarangan memandikan mayat, langsung mandikan saja. Yang terutama niatnya itu bagaimana, sama seperti yang memandikannya tadi, yaitu nawaitul wudu'a bihadzal mayyit lillahi ta'ala. Setelah kita niat, kita mandikan, kita wudukan. Yang pertama ya pastinya wajah. Kita siram wajahnya, kita wudukan 3 kali, itu kan sunnah. Setelah wajah baru kita ke tangan sebanyak 3 kali juga. Kita basuh tangannya itu sampai rata semua air, jangan sampai ada bagian tubuh mayat yang tidak terkena air. Setelah selesai sebelah kanan, kita membasuh bagian sebelah kirinya, sama seperti yang tadi, jangan sampai ada yang tidak terkena air. Setelah membasuh tangan, membasuh sebagian rambut kepala, bagian dari kepala. Jangan sampai ketinggalan. Ketika tidak ada rambutnya bagaimana? Apakah yang kita basuh? Ya tetap bagian kepala, tapi separuhnya saja. Kita basuh seperti ini boleh, atau seperti ini juga boleh. Nanti kita basuh. Setelah kepala, langsung kita membasuh ke bagian kaki. Kita basuh semuanya kanan. Basuh di sini batas wudhu itu sampai mata kaki, jadi harus melewati mata kaki. Itu harus terkena semua. Biasanya apalagi lempit-lempitan kaki ini harus kita angkat seperti ini, harus kita basahi semua sampai tubuh mayat yang diwudhui tadi terkena air semua. Setelah itu nanti setelah selesai memandikannya, baru nanti kita akan lanjutkan ke videonya, yaitu bagaimana tata cara mengkafani. Jadi sekian untuk video memandikannya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, ya kami mohon maafnya.
karena segitulah kemampuan kami dalam hal ini. Lebih dan kurangnya kepada Bapak dosen atau teman-teman saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengafani mayit, harus ada beberapa yang harus kita siapkan dulu. Pertama, terutama dan paling utama yaitu adalah kain kafan. Kain kafan itu sudah harus ada ya, itu harus ada 3 lapis kain kafan. Dan juga gunting untuk memotongnya, gunting untuk memotong kain kafannya, dan tali untuk mengikat kaki, kepala dan tubuhnya yang harus diikat, yaitu 5 lembar. Maksudnya 5 lembar, 5 helai. Dan kapas, dan juga adalah kapur barus. Langsung saja kita lihat bagaimana cara mengkafaninya. Syarat-syaratnya dalam mengkafani sudah dijelaskan tadi di awal, sudah disebutkan. Maka selanjutnya kita mulai mengkafani. Sini proses awal, yaitu lipatan pertama pada kafan kita tutupkan jas mayit. Kemudian lipatan kedua kita tutupkan lagi. Kemudian lipatan ketiga, lipatan terakhir. Setelah itu baru kita ikat tali-tali yang udah dipasang di awal tadi. Di sini jangan diikat secara mati ya. Hanya aja. Karena nanti soalnya ketika dikumpulkan itu akan dibuka kembali. Dosaku lakados wedi ing segara mugi Gusti kersana nampi taubat kula. Saben dinten dosa kula tambah Ini sudah dalam pendaftaran dalam jenazah. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Selanjutnya nanti tahap yang ketiga adalah mensolatkan. anggenipun kula. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pensolatan jenazah. Setelah selesai tadi tentang pengkafanan jenazah, kita langsung mensolatkan jenazah. Di sini terdapat beberapa rukun. Yang pertama adalah berdiri bagian
bacaan-bacaan yang akan dibaca nanti ketika sholat mayat. Jadi tidak perlu kita lakukan sholat mayatnya ya. Kita contohkan saja, soalnya nanti dalam sholat mayat itu ketika buat laki-laki gimana, buat perempuan gimana itu langsung saja niatnya ketika jenazah laki-laki usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Tapi kalau buat jenazah perempuan niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Jadi perbedaannya hadhil mayyitati buat perempuan, hadzal mayyiti buat laki-laki. Kemudian setelah itu takbir, setelah takbir membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai, kemudian takbir kembali. Setelah takbir kembali di situ kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan lebih baik menggunakan sholawat Nabi yang panjang sampai innaka hamidum majid di situ ada. Cuman sini tidak kami sebutkan. Yang kami sebutkan hanya yang cukup ringkas saja. Kemudian takbir kembali. Takbir kembali, setelah takbir situ kita membaca doa untuk mayit. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa yang ringkas ya. Doa yang panjang nanti ada lagi sendiri, ya kan? Itu buat laki-laki. Sedangkan buat yang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu an. Yang tadinya Allahumma ighfir lahu itu diganti domirha, tujuannya untuk perempuan. Setelah selesai membaca doa untuk mayit, kemudian takbir terakhir kita membaca doa lagi, yaitu doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu buat laki-laki. Sedangkan buat perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Domirhu yang tadi buat laki-laki digantikan buat perempuan. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tentang tata cara sholat jenazah. Nah, itu semuanya dilakukan tanpa ada sujud, dilakukan secara berdiri tanpa ada sujud dan ruku. Terima kasih. Sekian tentang pensolatan jenazah, dan nanti akan dilanjut tentang video pemakaman jenazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara pengkuburan jenazah atau pengkuburan mayit. Kewajiban keempat bagi manusia yang masih hidup terhadap manusia yang sudah meninggal adalah mengkuburkannya. Dalam aturan-aturan mengkubur itu ada aturannya sendiri. Jadi tidak sembarangan dalam pengkuburan sebuah jenazah. Jadi tidak hanya dimasukkan ke lubang terus ditimbun dengan tanah. Jadi tidak seperti itu dalam mengkuburkan jenazah. Dalam Islam ada aturan-aturan tersendiri dalam pengkuburan jenazah. Jadi perihal tentang aturan-aturan pengkuburan jenazah dalam Islam itu menunjukkan bahwa umat Islam itu memuliakan, dimuliakan tidak hanya sewaktu hidupnya tapi sewaktu matinya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan anak turunnya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Jadi tetap kita harus memuliakan jenazah walaupun di situ kan sudah mati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengkuburan jenazah ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menggali lubang. Menggali lubang itu yang paling wajib ya, pastinya. Yang pertama itu harus menggali lubang. Seberapa dalam kita harus menggali lubang tadi, menggali liang lahat tadi? Jadi tingginya liang lahat itu adalah setinggi orang berdiri ditambah satu helai tangan, satu lambaian tangan. Orang berdiri tambah satu lambaian tangan, itulah tinggi atau dalamnya liang lahat. Dan untuk lebarnya itu adalah 1 dhira'. 1 dhira' ditambah 1 jengkal. Berdasarkan hadis Tirmidzi yang berkenaan dengan perang Uhud, itu
bunyinya seperti ini. Ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Jadi, galilah luang kubur tuh, perluas dan baguskan. Jadi seperti itu. Jadi harus bagus. Dan yang kedua yang harus kita lakukan dalam pengkuburan mayit yaitu adalah memiringkan dan mengarahkan seorang mayit tadi, mengarahkan atau menghadapkan ke arah kiblat. Jadi harus kita miringkan ke sebelah kanan dan kita arahkan ke arah kiblat. Ketika tadi seorang mayit itu tidak diarahkan ke kiblat tapi dalam keadaan sudah tertimbun tanah, maka kita wajib menggalinya lagi dan harus menghadapkan si mayit ke arah kiblat. Dan perihal yang ketiga itu dalam masalah liang lahat tadi. Ketika liang lahatnya tadi itu tanahnya keras ya teman-teman. Ketika tanahnya keras dan sulit untuk digali, maka disunahkan membuat liang lahat yang bernama, nanti di situ ada al-lahdu, dia di samping nanti dia. Setelah dikubur nanti di samping ada lubang lagi, itu al-lahdu. Dan ketika tanahnya itu gembur, maka disunahkan memakai liang lahat yang bernama asyikku. Asyikku nanti di bawah dia asyikku. Jadi sudah ada lubang lahat atau liang lahat. Nah, di tengahnya nanti ada lubang yang di situ sama ukurannya dengan mayit tadi, Dan yang keempat dalam pengkuburan yaitu adalah mengkuburkannya atau dengan pelan-pelan ya. Ketika seorang menaruhnya atau meletakkan si mayit tadi ke dalam liang kubur itu harus pelan-pelan. Kalau bisa yang meletakkan si mayit ke dalam liang kubur itu adalah seseorang yang dekat dengan si mayit tadi atau yang menyayanginya ketika masih hidup. Jadi kerabat ataupun saudara sanak familinya lah, lebih bagusnya kan seperti itu. Letakkan pelan-pelan ya ke dalam liang lahat sambil membaca Bismillahi ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya Rasul seperti itu. Membaca Bismillahi ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan pelan-pelan ke dalam liang lahatnya. Setelah akan diletakkan, nanti masih banyak harus dilakukan. Pertama, kita jangan lupa melepas tali ikatan ya, dari mulainya kita melepas dari ikatan kepala sampai ke bawah, itu harus dilepas, dan tidak lupa kita harus tadi ya sudah dihadapkan ke arah mayit, dihadapkan ke arah kiblat seperti itu dalam penjelasan pengkuburan seorang mayit. Jadi harus gimana ya, harus diarahkan ke kiblat dan harus pelan-pelan meletakkannya ke dalam liang lahat. Setelah diletakkan ke dalam liang lahat ya harus dikasih pipih batu bara atau apa dalam pipinya itu nanti ya harus ditempelkan tanah, kasih seperti tanah liat pun boleh. Dan setelah sudah selesai semua di dalam liang lahat, dikasihlah dalam, kalau di Indonesia tuh biasanya itu papan untuk biar mayit tadi tidak terkena reruntuhan tanah yang sudah ditimbunkan tadi. Jadi ditimbunkan, udah selesai semuanya. Jadi begitulah penjelasan saya tentang pengkuburan seorang mayit ya, tata caranya pengkuburan seorang mayit. Jadi dari kami atau terutama dari saya sendiri, Sandi Singgi Prasetyo, ketika masih ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata ataupun penjelasan tentang masalah tata cara perawatan mayit atau jenazah dari mulai memandikan, mensolatkan, mengkafani dan sebagaimana halnya semuanya yang ada di video. Ketika ada kesalahan dari kami, saya sendiri Sandi Singgi Prasetyo dan mewakili teman saya Rahmat Budi Sahri meminta maaf kepada teman-teman semua, terutama kepada Bapak dosen.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kami ucapkan dan apa yang kami bawa dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.